Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tema hari ini, cara bagaimana pelatih bisa mendapatkan income di SSB. Kenapa saya cari materi seperti ini atau bikin materi seperti ini? Soalnya kelihatannya banyak pelatih kita di Indonesia punya kesulitan untuk dapat income di SSB. Sering sekali orang cerita susah, atau bagaimana ya. So ini yang kenapa saya pilih materi yang ini dan kita lihat lanjut. Oke. Pelatih SSB perlu income atau enggak? Ini pertanyaan. Saya rasa kita harus jawab ya. Oke. Nah, prinsip saya begini coaches. Happy coach artinya happy coach itu di mana lancar semua. Dia dapat kompensasi untuk latih, untuk semua aktivitas dia bikin, dia dapat kompensasi itu untuk saya jadi happy coach. Oke. Nah, misalnya coach happy, pasti SSB happy. Oke. Jika happy SSB jadinya, pasti anak-anak murid dan orang tua dari murid jadi happy lah. Nah, ini yang seperti ini jadi situasi yang ideal menurut saya. Dari mana pelatih bisa dapat income? Anda pernah pikir seperti ini enggak? Ada berapa pelatih yang latih semangat, bikin program sudah bagus, tapi dia nggak pernah pikir sampai bagaimana. Oke, kita lihat. Oke, yang jelas saya lihat profesi dan pekerjaan job sebagai pelatih. Memang ada pelatih dia cuma sukarela, ada juga. Tapi misalnya kita dapat uang sampingan, lebih baik. Misalnya kita lihat ini memang kerjaan kita, ya harus income lebih dari sedikit-sedikit. Oke, kita harus move, kita harus aktif. Nggak mungkin kita tunggu-tunggu aja sampai uang datang. Kita harus kreatif. Kita harus berani dengan konteksnya, kita harus berani cari sponsor dan segalanya. Dan jelas kita perlu planning dan organisasi. Oke, kita harus punya rencana bagaimana kita mau cari duitnya. Oke. Dari mana pelatih SSB dapat income? Untuk saya ada 8 kesempatan untuk dapat income dan kita sekarang lihat bagaimana. Nomor 1, les privat. Nomor 2, iuran atau fee. Nomor 3, jual makanan minuman. Nomor 4, jual baju atau bola. Nomor 5, fundraising atau event. Nomor 6, turnamen dan banner. Nomor 7, donatur. Nomor 8, sponsor. Ini yang 8 kesempatan untuk kita dapat income untuk SSB dan kita lihat satu persatu. Oke, kita lihat. Yang nomor 1 itu waiting room, admit. Oke, nomor 1 itu les privat. Oke, les privat biasanya jadi latihan individu atau grup kecil. Saya sendiri pikir lebih efisien grup kecil. Misalnya kita kumpul langsung 2, 3 atau maksimum 4 anak untuk les privat, untuk kalian lebih efektif. Oke, untuk bayaran ya situatif, tapi yang saya dengar rata-rata yang saya pernah dengar di kursus dari pelatihan les privat itu bayar 25, 50 ribu atau juga 70 ribu per 1 kali ketemuan les privat. Oke, dan ini sudah pas saya rasa. Soalnya misalnya kita ambil 1 les untuk anak saya waktu kecil, untuk les matematika, pasti guru untuk les privat minta harganya 50 ribu atau 70 ribu. Oke, dan kelihatannya kalian semua rata-rata sudah punya sertifikat coaching, ada yang D, ada yang C, ada yang B, punya hak untuk minta seperti itu. Nah, soalnya Anda sudah punya kualifikasi. Oke, les privat, lokasi, ya ini relatif, biasa yang sering di lapangan bola, tapi juga bisa di rumah orang, misalnya dia punya tempat atau rumah di depan,
rumah, bisa di rumput ini, bisa di futsal. Misalnya anak sudah 15 tahun ke atas, bisa jadi di gym, atau untuk anak kecil juga bisa di sekolah. Bisa jadi anak tidak pulang, langsung dia tunggu di sekolah, pelatih datang ke sekolah dan bikin les privat langsung di sekolah. Misalnya dia punya lapangan bola atau dia punya basket di sana, harus kreatif. Oke? Tuh, nomor 2. Nomor 2 itu Irwan atau V. Pasti Anda semua sudah pakai Irwan atau V, cuma kita lihat sekarang perincian lah. Oke? Ya, bulanan atau harian ada 2 pilihan biasanya. Nah, untuk saya sendiri, saya lebih suka bulanan, soalnya nanti kalian nggak setiap kali latihan harus minta uang, itu agak berat menurut saya. Tapi ya, coaches harus lihat situasi sendiri, misalnya Anda punya SSP di gunung, kadang-kadang saya dengar itu susah. Ada anak-anak setiap kali datang bayar 5.000 juga ada untuk harian lah. Tapi di kota atau situasi biasa, lebih baik bulanan. Oke, uang daftar ya bergantung. Saya bisa sharing di SSW saya 2005. Saya punya daftar sharing sedikit mahal, artinya dia harus bayar 500.000. 500.000 itu dia dapat kaos kaki, baju seragam, dan dapat 1 bola. Waktu itu kaos kaki harganya 19.000. 1 setel baju waktu itu harganya 50.000 dan 1 bola waktu itu harganya 55.000, saya nggak salah. Artinya modal saya waktu orang daftar kurang lebih di bawah 200.000, artinya 300.000 untung atau profit untuk pelatih atau untuk SSP, bergantung kan. Nah, dulu memang daftar agak mahal, tapi Irwan tidak mahal. Irwan waktu itu tetap harganya 150.000 1 bulan, dengan latihannya minimum 3 kali seminggu atau 4 kali seminggu. Oke, so Irwan saya waktu itu nggak bikin mahal, tapi untuk daftar sedikit mahal. Oke. Masukan saya ini mungkin penting, soalnya banyak orang pelatih yang komplain. Menurut saya, kalian lebih baik tugaskan 1 ibu untuk nagih Irwan. Bisa jadi istri sendiri, bisa jadi keponakan, atau bisa jadi 1 ibu atau orang tua dari murid Anda. Bisa. Oke? Soalnya nanti Anda lebih ringan dan biasanya pasti orang mau bantu, dan misalnya ada ibu murid bantu, dia sebagai kompensasi jelas anak-anak dia latihan gratis. Oke? Nomor 3 itu jual makanan atau minuman. Mungkin ada yang coaches pikir, wah ini bukan kerjaan saya ini kan. Tapi misalnya pintar di alam organisasi, bukan Anda jual, tapi ada orang, keluarga, adiknya, keponakannya, atau siapa, bisa jadi uang masukan tambahan untuk SSP atau untuk pelatih. Oke, kita lihat. Ini kita punya 2 pilihan. Nomor A, kerja sama dengan warung atau orang, artinya yang dia jualan atau kita jual barang dia, tapi kita dapat komisi. Atau pilihan kedua, misalnya kita modal, kita beli stok untuk minuman atau apapun, dan kita jual di lapangan. Oke, harus kreatif. Saya di sini ada beberapa contoh. Kita bisa jual buah, kita bisa jual es, kita bisa jual sago, kacang hijau. Sekarang lagi keren itu air lemon, artinya modal aqua, air putih dengan lemon dipotong-potong masuk, jual 1 gelas sekian. Atau kita jual telur atau nasi, pokoknya harus kreatif. Oke, harus kreatif. Ada 1 contoh di sini, mungkin coaches bisa ikut. Oke, misalnya Anda latihan 3 kali seminggu dan 1 kali seminggu, 3 kali seminggu latihan dan 1 hari minggu.
Oke, misalnya masuk 70.000. Oke, jadi 1 minggu 200.000, jadi kali 4, jadi seminggu 840.000 per bulan uang tambahan. Di mana Anda bukan jual sendiri, tapi Anda cuma organize. Oke, rencanakan semua. Oke, nomor 4 kita lihat. Nomor 4 ini jual baju atau bola. Oke. Yang nomor 1 yang penting itu wajib anak-anak wajib pakai seragam SSB dan harus anak punya bola itu itu jadi kunci untuk SSB. Artinya di SSB itu anak harus pakai seragam dan harus punya bola. Misalnya dia wajib pakai seragam, artinya dia mau tidak mau harus beli baju dari kita. Oke? Terus selain itu ya untuk bola itu memang itu kunci untuk SSB. Penting. Saya sering sekali mungkin saya bisa sharing. Saya dulu punya satu pelatih namanya Pak Sudawan, orang Bali. Dia latih anak umur 10 tahun dan dia sudah gabung dengan SSB saya dulu. Dia datang ke saya, dia bilang, Coach Wolf, wah anak-anak di sini syuting-syuting semua hebat loh. Saya bilang, Pak Sudawan, bukan anak-anak kita hebat, tidak. Biasa aja anak kita. Cuma kuncinya satu anak punya satu bola. Itu aja kuncinya. Coba bayangin, misalnya dia 1 kali latihan, dia syuting 33 kali ke gawang. Kita latihan 3 kali seminggu, artinya 33 kali 3 jadi 100 kali seminggu dia syuting ke gawang. Oke. Jadi 1 bulan kali 4, jadi 400 kali anak kita syuting ke gawang. Artinya 1 tahun dia syuting 4.800 kali ke gawang. So anak kita banyak kesempatan untuk belajar, untuk perbaiki teknik syuting. Oke. Dan kita tahu dari ilmu seluruh dunia, untuk perbaiki, untuk bikin satu pergerakan sempurna, kita perlu repetisi 10.000 kali. Oke. So anak kita misalnya dia syuting 4.000 kali di dalam 1 bulan, di dalam 3 bulan dia sudah bisa perbaiki atau bikin sempurna satu action sepak bola termasuk syuting. Oke. So kita lanjut. Ini memang wajib untuk seragam. Dan dulu saya di SSB saya itu saya beli baju ini di Tanah Abang. Waktu itu harganya 1 setel atas bawah 55.000 nggak salah. Dan bola saya beli waktu itu di Surabaya di perusahaan Bro Team, cukup bagus untuk level SSB. Harga bola waktu itu juga 55.000. Oke. Misalnya perlu kerja sama toko, kita pinjam barang, dan mungkin sebulan sekali kita bayar, atau misalnya dia nggak mau, dia sudah datang dengan bola dengan apa yang kita mau jual, dan kita minta komisi 10%. Itu wajar, itu sudah biasalah. Oke. Apa kita jual? Kaos kaki, sepatu, baju, bola, skin, apa yang perlunya dari alat-alat sepak bola. Oke. Nomor 5 itu namanya fundraising atau event. Itu memang hal yang baru untuk coaches. Kita lihat di mana kita bisa bilang untuk fundraising itu bikin acara di luar sepak bola. Oke, kita harus punya kreativitas. Kita bisa bikin acara di luar sepak bola. Misalnya kita punya 80 anak. Kita juga tahu kita punya 80 orang tua dan kita bisa bikin acara macam-macam. Bisa nonton barangan, bisa bikin pasar di mana saya taruh 10 meja. Semua orang mungkin ada masakan, ada minuman yang jual, pokoknya kita kumpul, ya kan? Kita juga bisa bikin trip keluar SSB berangkat ke Gunung Bromo. Modalnya sekian, mobilnya sekian, ada sisa untung profit untuk pelatih SSB. Oke. Nah, ini yang penting dengan football camp saya sangat sukses dan bikin cukup
uang masukan untuk sekolah bola saya, dan itu biasanya di waktu libur, sekolahnya lagi libur, bikin soccer camp. Ada dua macam. Ada yang satu yang kita biasanya datang sore atau pagi datang, makan siang sama kita, sore dia pulang. Ini satu kemungkinan. Yang kedua yang saya bikin di tempat saya bikin resident football camp. Resident football camp artinya anak-anak itu 3 hari 2 malam sama saya. Oke, artinya dia tidur dengan saya. Bukan di rumah saya, tapi tidur dengan saya dan saya jaga anak. Biasa orang tua suka itu, soalnya dia juga rasanya, wah sekarang Agus nggak di rumah 2 hari, enak saya relax. Nah dengan relax ini kompensasi dia mau bayar untuk bikin seperti yang ini. Oke, cerita menariknya, awalnya waktu bikin soccer camp, saya sewa tenda. Sebelah lapangan bola kita pasang tenda, anak-anak tidur di tenda, tapi mandi di sekolah yang ada di sebelah lapangan. Oke, itu yang camp yang pertama, tidur di tenda. Tahun ke depan kita bikin lagi 2. Waktu itu saya ngomong dengan sekolah, dan saya pinjam ruangan sekolah. Artinya waktu itu kita ambil 3 kelas di sekolahnya, kita keluarkan meja atau singkirkan meja semua ke samping, dan saya beli waktu itu 80 matras, 80 bantal, dan 80 selimut. Nah, anak-anak tidur di ruangan kelas sebetulnya. Mandi tetap di sekolah, tapi itu yang tidur di kelas. Oke, ini yang camp yang ketiga, keempat. Habis itu sekolah sendiri dia berani untuk beli tempat tidur. Soalnya dia juga mau bikin camp macam-macam, dan di foto, coaches lihat foto di sini kiri, di layarnya ada tempat tidur, waktu itu nggak salah 30 biji, tempat tidur atas bawah. Nah, anak-anak mulai tidur di sana itu. Ini tahun yang ketiga. Nah, mungkin coaches lihat, ini anak-anak yang ini kurus ini di depan. Ini siapa? Anda tahu nggak? Yang ini mukanya. Ini anak-anak namanya Gavin Asid, yang sekarang main di Bali United, terus pernah masuk timnas. Ini yang anak Gavin mungkin umur 12 tahun ikut soccer game dari Coach Wolf. Oke, kita lanjut. Oke, dan umumkan semua income masuk untuk SSP. Kita harus bikin untuk pelatih SSP semaksimal mungkin transparan untuk kita dapat percayaan dari orang tua dan semua pihak yang kita ketemu. Harus transparan. Oke, yang jelas kita akan dokumentasi foto dan video, itu yang penting dengan sekarang tahun 2021 yang kita banyak sosial media, dan ini sekaligus jadi promosi untuk SSP Anda. Oke, so nomor 6. Nomor 6 itu tournament and banner. Oke, mungkin ada yang coach sudah pernah bikin turnamen, tapi turnamen and banner bisa jadi uang untuk SSP dan uang untuk pelatih. Oke, yang jelas di turnamen ini fee registrasi kali sekian tim yang ikut minus hadiah dan modal cost jadi profit. Oke, biasa untuk turnamen paling gampang yang kita ajak 8 atau 16 tim untuk ikut turnamen. So ini enak untuk bikin rasternya. Oke, misalnya 8 tim, kan jadi 8, jadi 4, jadi 2, jadi final, jadi juara. Itu enak. Tapi misalnya punya waktu untuk rencanakan 3 minggu 1 bulan, lebih baik lagi untuk ambil 16 tim. 16 tim, oke. Jual banner atau iklan samping lapangan, oke. Nah, ini bisa jadi duit, dan
Sekarang di Bali itu 1 meter digital printing banner harga cuma 14.000 per meter. Oke. Artinya itu misalnya kita bikin contoh banner 3 meter lebar dengan tulisan logo dari perusahaan, modal cuma 42.000. Dengan kotak kayu dari kayu bangunan, modal itu paling 50.000 satu biji. Misalnya kita jual 350.000, tidak mahal dan pasti orang mau deh. Oke? Untuk masukan untuk coaches yang banner tidak pakai tanggal. Saya dimanapun bikin banner, saya tidak pernah masuk tanggal. Kenapa tidak masuk tanggal? Soalnya misalnya tidak ada tanggal, bisa pakai terus. Kita simpan dengan baik-baik, 6 bulan ke depan mungkin kita bisa pakai. Oke, ini yang tidak pakai tanggal. Banner tidak pakai tanggal. Oke, kita bikin photo booth. Photo booth yang di sini, coaches bisa lihat di sini ada satu photo booth, itu namanya backdrop. Ini bisa jadi fungsi 2. Fungsi pertama itu bisa jadi sudah selesai, orang-orang anak atau sama belati bisa foto di sini dan foto kelihatannya keren. Oke. Bisa jadi juga misalnya Anda undang satu pemain yang kenal untuk hadir setengah jam atau 1 jam di turnamen, dia bisa foto, anak-anak bisa foto dengan bintang di depan banner yang ini. Itu satu contoh. Yang kedua, kita ajak satu fotografer yang biasa seperti di sekolah, seperti wisuda atau ada acara apa, dia bikin foto, dia cuci cepat, dia jual satu foto 15.000 biasanya atau 20.000, dan kita minta komisi dari dia, dari fotografer. Oke? Lanjut. Oke. Yang di sini terakhir, turnamen sponsor atau nama cup. Artinya contohnya gini, kita punya tekad dengan toko Himalaya yang orang punya duit, kita tawar ke dia, saya mau bikin turnamen, dan Anda jadi sponsor utama saya, harganya 2.500.000, turnamen saya ganti nama dengan turnamen Wolf, Coach Wolf, jadi turnamen toko Himalaya Cup. Nah kan? Ini yang namanya contoh untuk jadi sponsor nama cup, namanya bahasa saya. Oke. Di sini juga kita bisa lihat di bawah kanan, di sini ada berapa banner, dan di sini ada backdrop, yang dimana backdrop ini digantung ke satu gawang. Oke. Saya juga punya contoh. Oke, ini contohnya. Kita bisa lihat. Ini yang contoh untuk sponsor banner, yang di sini yang di mana waktu itu? Ini yang nggak salah di Yogyakarta. Dia pakai kayu di dalam, kayu bangunan dan kelihatan sangat rapi. Dan ini ada satu contoh, dia bikin banner, dia cuma pakai bambu, dan tali. Oke. Dan di bawah kanan di sini kita bisa lihat di sini ada foto backdrop yang sangat bagus dan besar. Dia bikin di dalam gawang juga yang ini. Oke, mudah-mudahan coaches bisa lihat. Ini sangat bagus waktu itu. Merah lagi, warnanya keren banget. Keren banget. Oke, kita lanjut. Ini ada lagi contoh dari banner. Nah, ini satu turnamen yang saya yang bikin. Dan di sini kita lihat annotate. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat berapa logo yang saya masuk dari perusahaan-perusahaan yang saya tekati. Ini yang spanduk yang agak besar, dan di sini kita bisa lihat, di sini juga kita bisa lihat banner di mana dulu saya punya banner, mungkin di sini lebih kelihatan. Di sini ada saya siapin seperti triplex. Di atas sini ada engsel kecil. Dia bisa buka tutup gini pakai triplex. Ada 2 macam. Yang ini pakai triplex. Terus ada lagi yang pakai frame kayu. Ada 2 macam. Dan ini lihat kita di sini punya turnamen
waktu itu 6-a-side, 6 lawan 6, dan di samping lapangan di sini kelihatan semua punya sponsor dari perusahaan yang sponsor lah. Oke, ini satu contoh untuk kelihatan benar. Oke, sekarang kita lihat nomor 7, donatur. Oke, donatur, apa itu donatur? Donatur orang baik, dia mau kasih uang ke SSP atau ke pelatih, dan dia tidak minta apa-apa. Itu artinya donatur. Donatur bagus juga, tapi ada masalah. Oke, jika donatur ada kesulitan atau bisnis dia turun, kemungkinan dia tidak kasih uang lagi untuk SSP atau pelatih. Itu namanya donatur. Dia memang baik hati, tapi memang ada masalah dan saya cuma punya satu donatur dengan kasih saya 10 juta, itu bisa jadi masalahnya. Oke. Yang jelas, donatur dengan sponsor beda. Donatur beda dengan sponsor. Nomor 8 kita lihat sekarang. Nomor 8 sponsor. Apa itu sponsor? Sponsor kasih uang, tetapi dia minta sesuatu balik. Oke, itu artinya sponsor. Dia kasih uang, dengan kompensasi kita terima uang, dia minta sesuatu balik. Oke, sponsor biasanya cari nama atau gengsi, atau cari promosi perusahaan, atau promosi toko, atau promosi klinik, atau promosi bank mereka. Oke, so kita harus kasih sponsor sesuatu balik. Oke, so saya akan kasih contoh nanti bagaimana, tapi penting kita harus ngerti dan paham, misalnya dia nggak dapat balik yang dia inginkan, dia akan nggak kasih lagi duit untuk tahun depan atau untuk musim depan. Oke, saya sendiri pikir jangan takut ke perusahaan, mungkin sekarang orang ada berapa coaches kita pikir, wah di mana ini tokonya, di mana ini banknya, ya kan? Ada seperti ini pikir, kan? Wah, perusahaan, toko, klinik, bank. Nah, misalnya klinik itu seluruh dunia di mana ada klinik pasti ada duit. Oke, dokteran juga. Misalnya bank itu di mana ada bank pasti ada duit, nggak mungkin nggak. Cuma kalian kadang-kadang takut untuk tekati soalnya pikir, wah ini bank besar loh. Tapi itu salah. Nah, yang penting untuk misalnya perusahaan besar, kita harus tekati mereka harus Januari awal tahun. Soalnya dia punya rencana, dia harus budgeting, dia harus lihat bagaimana tahun ini duitnya. Misalnya kita tentang misalnya bulan Agustus, dia sudah rencanakan uang kemana. So kita harus ke dia awal Desember dan akhir Desember dan awal Januari kita harus ke sana dengan proposal untuk minta uang. Oke, ini namanya untuk sponsor. Oke, nah ini masukan dari saya, pengalaman saya seperti yang ini. Jika kita punya 10 sponsor kecil dan 1 sponsor kita hilang, masih ada 9 sponsor dan SSP masih jalan, dan pelatih masih bisa dapat kompensasi atau gaji. Oke. Arti untuk saya itu kadang-kadang lebih gampang dapat 10 ikan kecil daripada kita dapat 1 ikan hiu besar. Oke, coaches, saya jalankan prinsip ini dengan baik. Soalnya misalnya kita perlu 60 juta untuk 1 tahun budgetnya, mungkin susah dapat 1 orang kasih 60 juta. Tapi saya dibagi 10 orang, dapat 10 orang dengan 6 juta, mungkin jauh lebih gampang untuk dapat sponsor seperti ini. Saya akan kasih contoh. Yang pertama, kita identifikasi orang punya uang dan suka sepak bola atau suka bantu orang. Oke. Perusahaan, toko, klinik, sekolah, itu juga penting, bank atau pejabat. Oke, tapi harus identifikasi orang yang punya duit. Percuma orang niat baik,
dia mau, tapi duitnya nggak ada. Oke, so identifikasi siapa punya duitnya. Menurut saya itu siapkan list dengan 30 orang, 40 orang di kampung Anda, atau di kota Anda, atau di lingkungan Anda. Oke. Yang kedua, kita harus bikin proposal. Oke. Harus bikin proposal. Oke. Proposal itu kita cetak di kertas, dan lebih baik bikin flyer. Flyer itu yang cetakan-cetakan warna yang kita bisa kasih ke orang, atau kasih nanti untuk promosi ke wakil murid atau ke murid sendiri untuk bawa kertas flyer pulang ke orang tua. Nanti saya kasih lihat contohnya. Oke. Tapi ini yang langkah lanjut, kita harus print proposal, cetak proposal, dan bikin flyer. Oke. Lanjut, ini yang logo di kaos dan celana pelatih dan anak-anak kita printing, kita jual sponsorship sebagai satu paket, kita jual. Nanti saya kasih lihat contoh. Oke. Saya waktu itu untuk logo bikin kategori 3 macam, kategori logo baju, A 2 juta, B 5 juta, dan C yang 10 juta per tahun. Per tahun. Oke. Oke. Yang banner saya langsung di lapangan saya latih atau main, saya langsung jual banner per tahun. Ada yang 2 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta per tahun. Kenapa per tahun? Soalnya sekali Januari saya jalan untuk sponsorship, saya 1 tahun aman. SSP saya aman, pelatih-pelatih saya aman, untuk dapat kompensasi setahun sudah aman. Oke. Oke, di dalam paket yang saya bikin, saya kenalkan sponsor dengan anak tim makan bersama. Waktu itu anak bikin di rumah saya, alhamdulillah rumah saya cukup untuk bikin acara seperti ini. Semua anak datang dengan wakil murid, dan sponsor-sponsor datang. Saya punya 10 sponsor waktu itu, dan kita kenalkan mereka semua, dan kita bikin foto sesi dengan sponsor dan tim and official. Oke. Dan waktu itu saya janji sponsor di dalam satu paket ini, tim atau pemain akan tampil 2 kali setahun di koran. Oke. Nah, dulu saya masih punya di Bali, ada teman wartawan yang dia akan datang, saya kasih kopi, dia bantu saya, dia masukin ke koran. Ada juga yang lain, di mana saya kasih dia uang 150.000 dulu, dan dengan ini duitnya ini investasi 150.000, dia pasti 1, 2, 3 hari kemudian masuk ke koran dia. Radar Bali, Bali Post, Warta Bali, ada macam-macam koran, dia masuk ke sana. Nah, fotokopi ini atau kopi asli dari koran, saya kasih ke sponsor. Saya kasih ke sponsor untuk dia rasanya gengsinya tinggi, untuk dia rasa puas, dengan tujuan mudah-mudahan sponsor itu tahun depan sponsorin SSP kita lagi. Oke. Jelas foto-foto kita semua share untuk sponsor, untuk dia bisa pasang di sosial media, Instagram dan selainnya. Oke. Dan ya, semua proposal harus ditulis di dalam proposal, dan mungkin bikin paket. Saya waktu itu bikin paket, dan ini semua ini masuk di dalam paketnya. Oke. Yang paket ini yang saya bisa ulangi lagi, saya cetak sponsor di bajunya, saya kasih banner di pinggir lapangannya, saya kenalin dan makanan bersama dengan tim, foto session dengan tim, kita bikin 2 kali setahun tampil di koran, dan kemarin belum ada, tahun 2005 belum ada, sharing foto ke sponsor untuk sosial media. Ini bisa jadi satu paket. Oke. Untuk waktunya, coaches harus fokus. Waktu 2-3 minggu, pelatih fokus untuk dapat sponsor. Misalnya perusahaan besar, seperti tadi kita bilang, misalnya perusahaan besar harus cari sponsor
Desember, Januari. Misalnya toko biasa yang di kota-kota yang biasa atau bagaimana, mungkin bisa awal bulan Ramadan. Oke, nggak tahu masih aktivitas di SSP ada atau enggak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas Ramadan mungkin aktivitas kurang, orang masih senang-senang hati, dan ini waktu kamu masuk sebagai pelatih untuk proposal. Oke, harus sambil waktunya. Oke, dan nomor 3 poin penting di sini, harus jalan berani mendekati sponsor potensial. Oke, saya bilang untuk sponsor, tulis listnya dengan 3-40 potensial sponsor, dan jalan, keliling, kasih, follow up, kasih, follow up, kasih, follow up. Pasti ada ya, oke? Dan Anda tidak usah malu, soalnya niat Anda baik, dan mungkin dari 5 kali orang bilang enggak, dan 1 kali bilang yes. Di pengalaman saya sendiri, waktu itu saya tanya ke 12 orang untuk jadi sponsor, dan dari 12 orang, 10 orang kasih uangnya 10 juta waktu itu. Ada faktornya, saya mungkin lumayan pintar untuk identifikasi orang, ini faktor 1. Yang kedua, nama saya, integritas saya di Bali sangat bagus. Dia tahu saya akan pakai uang dengan baik, dan ini percayaan tinggi dari orang-orang saya dekati. Ini faktornya. Oke, kita lanjut. Oke, ini cuma sebentar, saya masuk ini slide-nya. Saya baru mulai 2 minggu lalu sama sosial media, sebelum ini saya tidak main di sosial media. Ini namanya Instagram saya, Pikal Wolfgang Coach. Saya minta tolong untuk coaches bisa follow. Saya sudah mulai kemarin seminggu lalu dengan Facebook, dan insya Allah minggu depan saya mulai dengan satu YouTube channel, follow up, dan tolong bantu saya untuk follow dan subscribe lah. Oke, lanjut materi. Siap coach, pasti di follow. Ya, hello Ibu. Hello Pi, puji Tuhan dari Kediri juga datang ya. Oke. Oke lah. Lanjut. Tunggu dulu, udah. Oke, saya sekarang minta coaches untuk lihat ke layar. Oke. Tolong lihat ke layar. Oke. Coaches lihat apa? Ini. Coaches lihat apa? Oke. Kosong. Kosong. Oke. Coaches lihat apa? Lihat baju dari pelatih, lihat baju dari anak SSB. Oke. 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 Coba lihat. Kosong. 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 Ini semua kesempatan untuk coaches untuk tempat uang. Untuk tempat masukan income untuk pelatih. Ini kesempatan. Oke. Tolong coaches sekarang lihat Coach Wolf. Apa bedanya? Apa bedanya di SSP saya coaches? Hah? Kelihatan nggak? Sponsor coach. Banyak Saya. sponsor coach. Nah, itu dah. Oke, kita lihat. Sponsor. Oke, Ya, sponsor. logo Coach Wolf. Logo Coach Wolf. Sorry. Remote current, yes. Oke. Kita lihat. Logo sponsor di baju pelatih pun dan di anak-anak juga. Ini tahun 2005. Coba bayangkan 15-16 tahun yang lalu, di mana kita sudah main dengan sponsorship. Oke. Sekarang saya kasih contoh bagaimana waktu itu saya bikin sponsorship dan harga untuk baju lah. Lihat, kaos depan di dada 3 kali 5 juta. 5 juta AIS, Australia Sekolah. Ini Sekolah Matahari namanya. Umalas Village, sekolahnya juga. Semua dapat 5 juta, 5 juta, 5 juta, jadi 15 juta. Oke. Leher yang ini, apa tulisannya? Itu koran, namanya
Bali Advertiser. Koran yang bikin iklan-iklan 2 kali 2 juta, 4 juta. Oke. Celana depan 2 kali 5 juta. Ini sekolah dan ini BIS International School 5 juta satu logo jadi 10 juta. Oke. Lanjut, celana di belakang di pantat 2 kali 2 juta. Di tangan yang ini. Di sini juga ada sekolah. Di sini ada perusahaan batik 3 juta. Satu logo 3 juta. Jadi 6 juta. Oke. Terus lanjut. Kaos belakang di atas bawah 5 juta 2 kali. Ini agak gede itu jadi 10 juta. Nah, big sponsor di perut yang ini 10 juta satu kali. Oke. Jadi totalnya 59 juta. Jangan kaget-kaget orang-orang coaches, ini bisa jadi duit. Tapi jangan salah, ini uang per tahun. Oke, per tahun. Oke. Nah, misalnya kita ambil 6,5 juta dibagi 12 bulan, jadinya masukkan 4,5 juta per bulan. Cukup besar. Oke. Ini contoh untuk sponsor logo per tahun lah. Ini untuk Anda punya inspirasi dan tidak takut dan punya energi motivasi untuk jalankan itu. Bagaimana promosi SSB? Oke. Bagaimana promosi untuk SSB? Untuk tepat anak lebih lagi. Artinya kita tambah murid-murid. Oke. Kita lanjut. Pertama kali print flyer untuk promo. Oke, nanti saya kasih lihat contohnya. Nomor 2, ke sekolah. Demo jam 12 siang yang terbaik. Nah, saya bisa sharing dengan coaches itu, waktu itu saya keliling ke sekolah-sekolah di Bali, terutama di Denpasar, ada berapa di Badung. Saya ke sekolah, kayak ke direktur sekolah, dan saya bilang ke direktur sekolah, halo, nama saya Pikal Wolfgang, saya punya SSB, saya ingin promosikan SSB bagus, untuk anak punya banyak teman, untuk jadi sehat, kita main sepak bola, dan saya juga promosi fair play, anti kerasan, macam-macam saya bilang kan. Saya minta izin dari direktur sekolah, saya ingin datang minggu depan siang hari jam 12 untuk promosi SSB saya. Nah, semua direktur sekolah kasih izin. Oke. Caranya Anda bagaimana nanti jam 12 siang sebelumnya kamu ke sana, bawa baju SSB, rumpi, bawa banyak bola, bawa kon, semua warna sudah bersihin bagus untuk kelihatan keren kan. Kita taruh di sana, terus kita siapkan kertas flyer. Oke. Kertas flyer itu kita sudah selesai kasih ke anak-anak ke tangan mereka untuk dia bawa pulang kertasnya. Dengan harapan dia datang ke rumah sendiri, kertas kasih lihat ke ibu atau papa, dan dia bilang, Pak, tadi ada Coach Wolf, dia punya SSB, saya mau main bola, mau ikut sama SSB, ini latihan hari Selasa sama Kamis, bayarnya 100.000 satu bulan, saya mau Bu. Nah ini tujuannya kan. Dan waktu jam 12 ketemu sama anak, ya happy-happy aja lah. Jangan terlalu tajam, harus friendly, harus happy. Oh, Anda suka sepak bola? Ya, siapa suka Ronaldo? Saya. Siapa suka Messi? Saya. Habis itu kasih demonstrasi sedikit, juggling, passing, cuma 10-15 menit cukup. Nanti tanya ke murid, ada yang bisa main bola di sini? Oh saya bisa. Oh yuk ke depan, kasih lihat. Dia juggling sedikit, semacam itulah. Oke, ini cara terbaik untuk promosi SSB, langsung ke sekolah lah. Oke, kita lanjut. Kita social media, sekarang promosi dengan social media, Instagram, Facebook, TikTok, atau WhatsApp. Sekarang memang semua social media sudah jalan. Nomor 4, lokal media atau koran. Misalnya you punya teman wartawan, bisa. Oke. Ke masjid atau gereja, siapa bilang nggak boleh? Coach Kelik, Coach Melki,
Sudah selesai di gereja, sudah mes selesai di depan gereja dengan kertas flyer di tangan, dibagi. Ayo main bola, saya punya SSP, silakan. Oke, masjid juga sama. Oke, nah ini yang cara saya bikin friendship tournament. Ini sangat sukses untuk saya sendiri. Saya nanti kasih lihat contoh bagaimana friendship tournament. Dan bisa juga untuk promosi, bisa juga ke klub Liga 1, Liga 2, atau Liga 3 untuk kerjasama tim Liga. Oke, kenapa saya bilang ini? Oke, PS Arema punya 8 SSP di Jawa Timur. Macam-macam SSP. Ada SSP Arema Lumajang, SSP Arema Blitar, macam-macam. Mungkin Coach Alif di Malang tahu ada berapa lokasinya. Oke, so Anda mungkin bisa ke sana, bisa ke sana untuk ngomong dengan mereka, siapa tahu bisa kerjasama. Oke, jangan takut, berani maju aja. Paling dia bilang, udah maaf, saya enggak, kita enggak. Tapi coba tanya, misalnya you punya namanya Liga di belakang SSP saya, itu pasti bagus untuk namanya. Oke, so ini contohnya untuk flyer. Ini flyer untuk promosi. Yang menarik yang di sini bisa lihat tulisan kanan. Ini flyer promosi memang 2005. Harga yang satu kertas besar A4, 2 muka, bolak-balik. Harganya cuma 500.000 satu biji. Oke, murah sekali. Minimal cetak biasanya 500 atau 1.000 biji biasanya. Oke, artinya 1.000 kali 500 ya, jadi 500.000. Misalnya 500 biji kali 500 rupiah yang dulu cuma 250.000. Ini sangat murah dan satu alat untuk promosikan SSP Anda. Oke, saya mau lihat di sini lagi. Lihat. Nah, di dalam ini saya punya Canggu SSP, tujuan apa, bahkan misi dan visi apa, development area apa, implementasi struktur latihan metodika apa, konten dari latihan apa, filosofi dari SSP saya bagaimana, hasilnya dari kita main di sini bagaimana. Oke, dan paling penting di sini kita lihat jadwal latihan. Jadwal latihan harus ada, dan di sini juga penting kita punya kontak informasi. Kontak informasi artinya WhatsApp, nomor telepon, pelatih, asisten, lokasi di mana kita latihan seperti ini. Oke, dan Anda lihat di sini ada foto-foto anak yang happy, foto yang happy, mungkin ada foto lagi jual dapat piala. Ini kan punya bayangan stimulasi untuk happy anak. Oke, ini contoh saya untuk flyer namanya bahasa Inggris, flyer. Oke, kita lanjut. Oke, ini contoh fotonya. Semua pelatih dan staf SSP pakai baju sponsor. Di sini saya sebetulnya punya 8 atau 10 pelatih, tapi ini satu. Ini Andre, John, Wolf, Sugeng, Lempo, Pak Agung, Eko, Kertajaya, Rudi, Pak Gabriel, terus ada lagi Pak Sudawan. Nah, ini semua pakai baju yang sama dan hati-hati tidak hilang. Kita bikin 2-3 baju untuk satu pelatih, setahun cukuplah. Oke, ini juga untuk inspirasi coaches. Tim atas 35 tahun, pakai sponsor juga yang sama. Kita punya waktu itu tim yang di atas 35 tahun, cetak sama. Ini satu cetak di depan itu paling semuanya itu 20.000. Ini yang 5.000, ini 2.000, 2.000, 2.000, di tangan 2.000, di belakangnya 3.000, di pantatnya 5.000, ini 3.000, total paling 20, 25.000, tidak terlalu mahal. Oke. Nah, ini yang sekarang penting untuk coaches, mungkin ini yang hal yang baru, di mana yang bilang itu cara saya sendiri, namanya Friendship Tournament. Ini foto dari tahun 2005. Oke.
Apa itu friendship tournament? Turnamen persahabatan 1 hari selesai pagi sore, di mana semua anak-anak pemain SSP kita punya hak untuk bawa 1 atau 2 anak kawan mereka untuk main gratis di friendship tournament. Artinya ini anak-anak kita sudah jadi langganan kita di SSP, sudah jadi pemain kita di SSP, punya hak dan suruh bawa 1 atau teman mereka untuk gratis main di friendship tournament. Artinya ini anak-anak juga seperti promosi SSP kita. Oke? Nah, bagaimana waktu itu? Tahun 2005, SSP kita, kita kasih semua anak-anak hadiah gelang. Gelang. Oke. Nah, waktu itu gelang harganya 3.000, bikin dengan orang Madura yang kerajinan-kerajinan kecil yang di Bali, harga 3.000 dan di atas tulisan namanya Bali All Star. Bali All Star yang SSP pertama yang saya bikin di Bali namanya Bali All Star. Oke, so kita kasih hadiah 1 ini ke anak-anak. Selama dia main di turnamen, suruh dipakai, dan waktu pulang ya namanya hadiah, dia bawa pulang. Oke, bisa juga misalnya tidak mau gelang, bisa ganti dengan gantungan kunci, atau dengan barang lain yang tidak mahal yang kita berani kasih. Dulu gelang cuma harga 3.000. Oke. Nah, tujuan dari friendship tournament, oke, dengan itu friendship tournament kita sebagai pelatih harap 2-5 anak baru gabung dan daftar ke SSP kita. Kan ini tujuannya. Saya sangat sukses dengan cara seperti ini. Setahun saya biasa bikin 2 kali setahun friendship tournament. Dan pasti ada 5 anak gabung, pasti, mungkin lebih. Soalnya bayangan untuk coach itu, saya punya 100 anak, dari 100 anak mungkin 70 anak bawa teman. Anggap aja untuk hari Minggu friendship tournament, tentang 100 anak dari kita, plus 70 anak yang di bawah. Oke, artinya kita punya 170 anak, kita dibagi tim, bikin turnamen. Dari 70 anak yang pertama kali mungkin main dengan kita di friendship tournament, pasti ada 5 orang baru yang gabung dengan SSP kita. Nah, misalnya 5 anak gabung dan 1 anak bayar 500.000 untuk daftar, artinya 2,5 juta masuk untuk SSP atau untuk pelatih. Untuk kesimpulan, berani, maju, jangan takut, soalnya niat Anda yang baik. Anda perlu kreativitas tinggi, pikir yang beda, oke? Improvisasi dan adaptasi situasi Anda di SSP itu yang penting, oke? Aktif, harus bergerak, dan pikir outside the box. Artinya nggak seperti biasa. Semua SSP cuma rencana A aja, iruan aja. Coba Anda pikir di luar itu. Oke? Dan ini memang nomor 5, saya bilang happy coach. Jadi happy SSP, ini prinsip saya untuk kalian. Mudah-mudahan suka dengan presentasi yang ini. Saya sebentar lagi akan hidupkan mikrofon dan kalian boleh tanya-tanya lagi. Kita bikin question and answer. Oke, kita lihat. Coach Upi. Halo, Coach Upi. Sehat. Oh, ya. banyak Jadi- sekali pialanya Upi itu. Kenapa? Upi, pialanya banyak sekali, Coach. Oh iya, Allah, saya takut itu saya pindahin. Itu belakangnya itu. Nah, juara Enggak. memang ya. Enggak, kebetulan aja di tempat wifi. Itu juara yang bikin banyak siswanya itu, Coach. Hah? Itu sering juara makanya banyak siswanya. Oh iya. Kurang ajar. Coach Ali, apa kabar? Nah,
Oke, so coach, sekarang kita punya masih waktu, mau tanya sesuatu dengan tema hari ini, boleh tanya. Coach Wolf, saya nanya sedikit Coach Wolf. Boleh? Iya, masalah sponsorship ini ya, masalah SSB. Yang perbedaannya dengan akademi adalah bagaimana SSB ini kalau siswa atau orang tua murid itu ngasih sponsor, biasanya itu kan punya apa ya? Kalau apabila ada anaknya di dalam, berarti risikonya terhadap pelatih juga kan. Gitu. Artinya Risiko kalau kita ngasih, ya. jadi kalau kita nggak, intinya di usia-usia itu kan gimana anak itu untuk happy bermain dan sebagainya, tapi biasanya kan ada beberapa pelatih yang mungkin menahan pemain itu mungkin dengan alasan wah ini pemain ini kurang atau seperti apa dalam kompetisi seperti itu. Nah itu pengaruh juga. Ya, Pengaruhnya seperti apa? Tapi kualitas pemain di SSB dengan Anda cari sponsornya untuk pelatih dapat masukan, jalannya lancar, nggak ada hubungan. Bisa jadi SSB-nya pemainnya jelek-jelek, tapi dapat uang masuk, Anda dengan kawan-kawan setiap bulan dapat 3 juta untuk uang tambahan, lancar semua. Ini nggak ada hubungan antara kualitas pemain SSB dengan bikin manajemennya, kan bagian dari manajemen cari uang atau sponsor, nggak ada hubungan, nggak ada. Iya, siap. Harus dipisahin. Tujuan yang tema hari ini untuk bikin lancar dan coaches kita dapat uangnya atau income dari sepak bola. Jangan pikir seperti gini, saya jelek-jelek pemainnya, nggak mungkin saya dapat uang. Bukan, itu enggak. Oke? Siap. Siap. Ada yang lagi mau tanya? Angkat tangan. Coach mau tanya, Coach. Oke, Coach Amir dulu. Yang lain harus diam dulu untuk kita bisa dengar. Iya, ini kalau SSB di desa-desa kita kan sulit nyari sponsor, Coach. Selain sama Coach Wolf yang di Bali kan mungkin banyak sponsor yang masuk. Di Wali murid itu banyak yang kurang berada orang punya. Kalau rata-rata di pedesaan itu apa kelas menengah ke bawah wali muridnya. Tadi kita nyari sponsor sulit. Gimana solusinya kalau menurut? Oke. Mungkin ini Coach Amir, memang di desa tidak ada banyak perusahaan, ya kan? Dan fee-nya tidak terlalu tinggi. Oke, mungkin di kota bayar 100.000, 150.000, mungkin Anda bisa 50.000. Tapi untuk cari sponsor atau donatur, jalan ke kota. SSB-nya lokasinya di desa. Tapi yuk jalan ke Sidoarjo, di Sidoarjo ada ratusan perusahaan, ratusan toko. Cari di sana sponsor ini, promosi ini. Tapi lokasi saya di desa Amir lokasinya. Oke, berarti kita harus aktif coba. Ya. Harus aktif berarti kita ya. Aktif, jangan takut lah, udah. Oke, ada yang lagi mau tanya, coaches? Oh, Coach Yuyut, silakan yang lain diam dulu mikrofonnya. Oke. Mau tanya, Coach. Boleh. Tadi ada hal yang menarik pada saat mempresentasikan dari PowerPoint-nya kaitannya dengan kenapa kita harus mencari pemain lewat sekolah tadi. Kenapa? Kenapa kita nggak bisa masuk di ekstranya atau kita masuk di pagi hari di jam olahraganya? Boleh, bagus. Misalnya Coach Yuyut pikir seperti ini, artinya Coach Yuyut sudah punya kreativitas sendiri, punya pikiran sendiri, seperti situasi kondisi di daerah Anda di Jogja atau Sleman kan? Nah, boleh. Cuma saya sharing pengalaman saya sendiri ke 10 sekolah yang besar dan saya promosikan SSB saya di sekolah. Misalnya Anda punya pikiran lain sangat bagus, sesuaikan situasi Anda sendiri. Oke? Siap, Coach.
Jelas sekali Coach, sudah jelas, sudah sangat jelas. Oke. Nah, ini ke slide terakhir. Saya mau bilang ke coaches, terima kasih untuk join di webinar ini. Semangat untuk pelatih Indonesia. Sampai jumpa dan tolong follow Instagram, Facebook, YouTube yang baru mulai saya, dan saya akan undang kalian lagi coaches lewat sosial media. Terima kasih. Salam untuk keluarga. Stay sehat dan sampai jumpa. Sampai jumpa Coach. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Coach. Coach Yuyut posisi. Hormat Coach. Sampai jumpa, Coach. Coach Yuyut posisi.